kasih setiamu buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami bersyukur bahwa kami punya Tuhan yang kasih setianya tidak pernah berubah atas hidup kami. Segala sesuatu berubah. Dan kami kadang-kadang dikagetkan dengan banyak hal yang berubah dalam hidup ini. Tetapi kami diteguhkan dengan satu hal, bahwa kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Kalau Engkau mengasihi kami, bahkan sebelum kami memikirkan tentang Engkau, apalagi sekarang kami menjadi anak-anak-Mu, kasih-Mu sempurna buat kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang kami terima. Engkau setia dengan kehidupan kami. Hanya karena anugerah-Mu kami ada di tempat ini. Bukan karena kami layak, bukan karena kami pantas, tapi semua karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Dan anugerah yang membawa kami kepada keselamatan, anugerah yang sama juga yang akan mengubahkan hidup kami dari hari ke hari, sehingga kehidupan kami dibaharui semakin hari, semakin serupa dengan Kristus. Hari ini hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Apa yang hamba-Mu sampaikan bukan konsep yang dibangun oleh manusia, bukan teori, tetapi sang pribadi, Kristus sang kebenaran, pribadi-Mu lah yang diperdengarkan di tempat ini. Itulah sebabnya siang ini menjadi perjumpaan antara Tuhan dan kami. Dan setiap kami mengalami Kristus di dalam kehidupan kami. Beberapa menit ke depan kami akan dengar firman-Mu, dan biar kami fokus konsentrasi. Semua gangguan yang mengganggu kami abaikan, karena kami rindu mendengar Engkau berbicara, dan firman-Mu menjadi kekuatan, jawaban, penghiburan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang siap diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya ini hari yang diberkati Tuhan, amin saudara. Karena satu hal yang selalu baru kita terima dari Tuhan setiap hari. Kasih setia Tuhan selalu baru untuk kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Terima kasih buat kesempatan yang baik ini. Untuk semua hamba-hamba Tuhan, Pak Gembala, ya, dan juga semua pengurus dewasa muda di tempat ini. Saya ingat terakhir sekali kita ketemu sebelum COVID, ya, masih di Junction ya, Bapak Ibu ya. Dan kalau kita bisa ketemu kembali itu satu berkat yang luar biasa. Ya, berkat yang luar biasa. Saya sendiri merasa mendapat kesempatan kedua bisa hidup karena 16 hari saya kena COVID. Ya, jantung dan paru saya sudah rusak, sudah nyerah sebenarnya. Ya, saya sudah titip anak-anak dan istri saya sama Tuhan. Karena sakitnya bukan main, saya udah gak bisa bangun. Ya, beberapa malam saya seperti kehilangan kesadaran, tetapi ternyata Tuhan masih belum selesai. Ada pekerjaannya yang harus saya kerjakan di muka bumi ini, amin saudara. Sehingga hari ini kita berjumpa kembali dan sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik rekan-rekan dewasa muda yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan sharing dengan tema ya, pembaharuan karakter. Tentu setiap kita percaya bahwa kita ini mengalami keselamatan karena anugerah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sebelum kita memikirkan tentang Tuhan, ini yang luar biasa. Tuhan itu sudah memikirkan kita. Dan kalau hari ini Anda, saya dan saudara ada di tempat ini, itu benar-benar karena Tuhan yang memilih kita. Tuhan bilang bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi kita diselamatkan karena apa? Karena anugerah, ya, justification, dibenarkan oleh karena pembenaran Kristus. Kristus mati untuk dosa kita dan dia bangkit untuk apa? Pembenaran kita. Itu yang meneguhkan iman kita sehingga apa? Dalam proses mengiring Tuhan, kita tentu mengalami up and down. Kita tentu mengalami jatuh bangun. Di sini belum ada yang udah sempurna pastinya. Tapi apa yang membuat kita tetap teguh? Karena kita ingat pembenaran kita bukan karena perbuatan kita.
Tapi pembenaran kita karena apa yang Kristus sudah lakukan di kayu salib. Dan di kayu salib dia berkata apa? Well done, sudah selesai. Sempurna apa yang Yesus lakukan buat saya dan saudara. Agama selalu mengajarkan usaha manusia. Lakukan ini supaya kamu dikasihi Tuhan. Lakukan ini supaya Tuhan memberkati kamu. Itu agama. Do untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tapi kekristenan salib mengajarkan kepada kita, dia yang sudah mengerjakannya sehingga apa? Dia berkata sudah selesai dan kita menerima kemenangan di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Ini harus teguh dalam iman saudara sehingga ketika Anda mengiring Tuhan dalam perjalanan hidup yang tidak mudah ini, yang apa saja bisa terjadi, kalau Anda melayani, setia memberi, sungguh-sungguh beribadah, bukan berarti Anda tidak mungkin mengalami hal-hal yang buruk. Belum tentu. Tapi karena Anda udah punya kebenaran dalam Kristus, Anda tidak akan mengukur keadaan Anda, semua peristiwa yang Anda hadapi. Dan itu menjadi ukuran tentang anugerah Tuhan dalam hidup saudara. Jadi kita dibenarkan, Injil yang adalah kekuatan Allah, amin saudara, yang menyelamatkan kita. Injil yang sama juga yang memproses kita semakin hari semakin disempurnakan, amin. Dan menyelesaikannya. Dia yang memulai pekerjaan yang baik, dia akan meneruskan dan dia juga akan menyelesaikannya buat hidup saya dan saudara. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar supaya apa? Kita terus diperbaharui. Justification diselamatkan karena anugerah, karena pembenaran Kristus. Tapi ada pengudusan yang terus menerus terjadi. Sanctification, progress sanctification. Bagaimana kita mengalami progres pertumbuhan di dalam apa? Di dalam iman. Jangan udah lama gitu-gitu terus. Ya, ngambek ya tetap ngambek. Udah melayani egois. Ya. Orang sudah melayani tapi pelitnya enggak berubah-berubah. Itu saudara kan. Orang patungan dia jadi patung. Saudara-saudara kan patungan Bapak Ibu ya. Patungan bukan jadi patung. Harus berubah. Itu tandanya keselamatan itu bekerja dalam hidup saya dan saudara. Nah, bicara tentang karakter. Karakter adalah watak atau sifat batin yang mempengaruhi ya, pikiran dan perilaku kita. Karakter itu adalah inner life. Manusia batin di dalam hidup kita yang mempengaruhi tindakan-tindakan kita. Mempengaruhi perilaku kita. Makanya Tuhan mengajarkan jangan cuma perhatikan hal-hal yang kelihatan. Tapi ada hal-hal yang gak kelihatan, karakter kita. Kalau Anda tidak melayani, ya hamba Tuhan gampang, gembala tahu. Kamu kok gak melayani? Tapi hal-hal yang gak kelihatan bagaimana hidup sehari-hari, itu karakter. Ya. Dan Tuhan ingin setiap kita, anak-anaknya, mengalami perubahan demi perubahan, kembali kepada gambar Allah yang memang desain awalnya kita serupa, segambar dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dikatakan demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa. Lihat. Ya. Tuhan mulai dari apa? Karakter kita. Baru Tuhan memberikan power, memberikan otoritas untuk berkuasa. Itu Tuhan. Tapi dunia membalikkan apa yang Tuhan sudah bangun. Manusia sekarang bukan mengejar karakter. Manusia lebih banyak mengejar apa? Pengaruh. Keberhasilan. Manusia lebih banyak mengejar apa? Kuasa. Makanya enggak heran apa yang terjadi saudara. Mereka punya pengaruh tapi karena karakter mereka tidak dibangun justru menjatuhkan kehidupan mereka. Saya sebagai hamba Tuhan, teman-teman juga tentu tahu begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang bergumul dalam pembaharuan karakter. Kalau Anda dengar ada hamba Tuhan yang naik daun, tahu naik daun ya? Padahal bukan ulat saudara-saudara ya, lagi dipakai di mana-mana. Pelayanannya itu mantap. Pelayanannya enggak bermasalah. Tapi satu waktu kita dengar dia mengalami kejatuhan.
Itu bukan soal pelayanannya, itu soal karakternya. Saya ulangi sekali lagi, kalau ada orang gini, dia ya kalau mimpin pujian, contoh, jangan nanti terus ngowelnya, bagus. Tapi kalau ada tapinya, itu pasti hubungannya dengan karakter. Dia sih aduh orangnya ya care ya, tapi kalau minjam gak pernah balik, itu karakter saudara-saudara. Jangan sampai pertumbuhan karir kita, pelayanan kita ya, lebih cepat daripada pertumbuhan karakter kita. Karena apa? Kalau Anda makin naik, tidak ditopang karakter yang kuat, Anda akan jatuh. Ya, talenta, ada hamba Tuhan yang mengatakan ya, kalau saya tidak salah Leonardo Syamsuri, talenta, skill membawa Anda naik. Tapi karakterlah yang akan menopang Anda. Bukan cuma bertahan tapi makin naik. Kalau Anda gak punya topangan yang kuat, kita semua akan apa? Jatuh. Nah hari ini teman-teman semua kita mau belajar 3 hal. Ya. Tapi sebelumnya coba kita lihat di dalam Roma 8 ayat 29. Dikatakan demikian, Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Saya dan saudara yang dipilih Tuhan dari semula. Yang setuju katakan amin. Mereka juga ditentukan dari semula. Jadi perhatikan. Rencana Tuhan membentuk kita bukan rencana kemudian. Tapi rencana awal. Mereka yang dipilih dari semula. Mereka juga ditentukan dari semula. Jadi ini bukan dalam perjalanan tiba-tiba Tuhan ingin melakukan sesuatu. Enggak. Dari awal Tuhan udah punya planning. Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang membuat segala sesuatu itu tiba-tiba. Udah tahu ya? Ujuk-ujuk. Enggak. Tuhan udah planning. Ya, Tuhan sudah atur. Makanya dikatakan bahwa semua kita yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Siapapun saudara, saya hamba Tuhan, Bapak Ibu semua rekan-rekan, kita semua sama-sama sedang belajar untuk dibaharui di dalam karakter kita. Yang setuju katakan amin. Ya. Dan yang pasti cerminnya, modelnya cuma satu. Kristus. Saya pernah dengar orang bilang gini ya. Pak, dia lihat ada orang melayani, orang rajin ke gereja, terus dia lihat karakternya mungkin ya dia pun jatuh bangun membangunnya, makanya jangan suka menghakimi. Terus dia bilang gini, mendingan saya Pak, saya gak pelayanan, jarang ke gereja. Coba, ini orang sombong nih, udah gak pelayanan, gak ke gereja, masih merasa mending coba. Pernah dengar orang bilang begitu? Daripada mertua saya Pak, pelayanan, ke gereja. Hei, siapa suruh Anda bercermin kepada manusia? Cerminnya cuma satu, Kristus. Dan kalau kita bercermin kepada Kristus, kita lihat kemuliaan Tuhan. Kita ini malu. Kita masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam kehidupan kita. Ada satu cerita saudara ya, 3 orang tinggal di satu pulau, 3 orang kulit hitam. Tinggal di satu pulau, ribut siapa yang paling putih di antara mereka. Jadi setiap hari ribut 3 orang kulit hitam ini. Saya lebih putih dia bilang. Ya, saya ini pakai sabun nih mahal nih. Yang satu bilang saya lebih putih, lesson saya ini mahal nih dari laut mati nih. Yang satu bilang saya lebih putih, saya jarang keluar rumah, gak kena terik matahari, ribut setiap hari. Siapa yang paling putih di antara mereka? Sampai satu waktu pulau itu kedatangan orang kulit putih. Barulah mereka sadar betapa gelapnya hidup mereka saudara-saudara ya kan? Karena apa? Karena ada yang membandingkan dengan apa? Orang kulit putih itu. Makanya kita membandingkan dengan Kristus. Kita sama-sama belajar. Yang setuju katakan amin. Amin. Sehingga ada yang enggak ada yang menghakimi. Kalau pemimpin marah, kok pemimpin begitu? Ya pemimpin pun sedang belajar. Ya, kalau ada orang jatuh kok jatuh? Ya semua sedang bergumul. Di dalam karakter untuk menjadi seperti Kristus. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama karakter berkembang dari kebiasaan. Yang kedua dari mana karakter berasal. Yang ketiga bagaimana karakter kita berubah. Saya mulai yang pertama. Karakter berkembang dari kebiasaan.
Jadi kebiasaan-kebiasaan kita setiap hari itulah yang menjadi karakter kita. Amsal 4 ayat 14 sampai 16. Jangan memasuki jalan orang fasik. Dan jangan berjalan di jalan para penjahat. Hindarilah itu dan jangan menempuhnya. Berpalinglah darinya dan berjalanlah terus. Sebab mereka tidak dapat tidur jika tidak berbuat jahat. Kantuk mereka hilang jika tidak membuat seseorang terjatuh. Dikatakan jangan memasuki jalan orang fasik. Jangan berjalan di jalan para penjahat. Jalan itu bicara tentang hidup sehari-hari kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan. Selangkah demi selangkah. Setapak demi setapak. Apa yang Anda jalani setiap hari. Itu akan membawa saudara kepada apa? Kepada yang namanya karakter saudara. Makanya setiap hari itu menjadi penting. Karena karakter itu tidak bertumbuh dari satu peristiwa atau kejadian besar yang tiba-tiba. Karakter itu bertumbuh dari kejadian-kejadian kecil. Jalan yang Anda jalani, keputusan yang Anda ambil. Step by step. Dan akhirnya membentuk apa? Sebuah ikatan. Dikatakan menjadi candu. Mereka tidak dapat tidur. Suatu ketika ada seorang yang ditangkap karena tabrak lari. Dan akhirnya dia diwawancara. Kenapa dia begitu tega menabrak seseorang dan membiarkan begitu saja. Dia mulai cerita dari masa kecilnya. Ada peristiwa-peristiwa yang ternyata membentuk hidupnya menjadi orang yang lari dari tanggung jawab. Dia cerita waktu kecil ada satu peristiwa, papinya punya jam mahal. Dan satu waktu dia pakai jam papinya. Karena tangannya masih kecil, dia seperti ini, jam itu jatuh dan retak. Papanya nanya siapa yang mecahin jamnya? Semua gak ada yang ngaku, termasuk dia. Dia pun tidak mengaku. Dan karena tidak mengaku, dia merasa bahwa, oh gak masalah kalau saya bohong, lari dari tanggung jawab. Dia akhirnya bertumbuh, remaja, dia nyontek, dia akhirnya bertumbuh dewasa, dia pacaran dan dia gak tanggung jawab, rusak hidup kekasihnya. Dan sampai satu waktu dia mabuk dan pulang dari mabuk. Dia tabrak orang dan lari. Tidak punya hati untuk tolong orang tersebut. Dan dia katakan peristiwa-peristiwa kecil yang membentuk hidup saya. Menjadikan saya menjadi orang yang punya karakter. Lari dari tanggung jawab. Jalan-jalan hidup kita. Rute-rute yang kita lewati setiap hari. Itu membentuk karakter kita. Makanya firman Tuhan mengatakan jangan menempuhnya. Berpalinglah. Kalau engkau tahu bahwa yang kau hidupi itu, yang kau jalani itu jalan yang salah. Jangan teruskan. Halo, amin saudara? Jangan. Berpalinglah. Buat jalan yang baru. Karena kalau ini sudah menjadi kebiasaan. Menjadi ikatan. Menjadi candu. Anda nggak bisa tidur dikatakan. Ada beberapa peristiwa besar yang terekspos hari-hari ini soal tindakan-tindakan amoral. Bahkan ada di Jawa sana yang punya sekolah terkenal. Yang heboh. Walaupun sedang terus diusut. Tapi saudara dengar ya apa yang saya katakan ini. Dan kadang-kadang orang bilang gini, saya hilap. Saya hilap. Sebenarnya bukan hilap. Tapi adalah kejadian-kejadian kecil yang dia bisa tutupi selama ini.
Dan satu hari ada kejadian besar yang mengekspos karakternya yang sesungguhnya. Bukan karena dia hilang dan tiba-tiba dia baik ya. Ya kelihatannya. Karena peristiwa besar itu cuma mengekspos. Tapi peristiwa-peristiwa yang jauh sebelumnya, tahunan. Yang kita semua harus belajar, saya pun harus belajar. Supaya apa? Supaya jalan yang saya jalani. Karena itu akan membentuk kebiasaan. Rute langkah demi langkah yang saya tapaki, itu akan membentuk karakter. Harus saya lihat, evaluasi. Halo, amin saudara? Dievaluasi. Bukan kejadian yang besar yang membentuk karakter kita sekali lagi. Tetapi pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari yang membentuk karakter kita dan akhirnya menentukan jalan hidup kita. Anda mungkin pernah dengar istilah ini. Perhatikan pikiran Anda, dia akan menjadi kata-kata. Perhatikan kata-kata Anda, dia akan menjadi tindakan. Perhatikan tindakan Anda, dia menjadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaan Anda, dia menjadi karakter. Perhatikan karakter Anda, ia akan menentukan jalan hidup dan masa depan Anda. Kita belajar yang pertama, karakter berkembang dari kebiasaan. Kita masuk poin yang kedua. Dari mana karakter berasal? Kita telusuri asalnya dari mana. Sehingga kita punya karakter yang keras mungkin. Buruk. Amsal pasal 4 ayat 20 sampai 22. Sampai 23 ya. Firman Tuhan berkata demikian, teman-teman. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Perhatikan perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, firman Tuhan mengatakan simpanlah. Tidak dikatakan bahwa firman itu harus kita apa? Taati, walaupun mentaati itu penting, tapi tidak dimulai dari itu. Tidak dikatakan hafalkanlah, walaupun menghafal itu perlu. Anak-anak kita ajar untuk hafal firman Tuhan, bahkan sekolah minggu. Tapi mulainya bukan dari itu. Tapi dikatakan simpanlah di lubuk hatimu. Karena itu menjadi apa? Kehidupan. Ya. Jagalah hatimu dikatakan. Dengan segala kewaspadaan. Tahu waspada bahasa perang. Kalau orang dibilang waspada, lagi apa? Urgen, genting. Jagalah hatimu. Saudara tahu bahwa ternyata karakter itu asalnya, pusatnya pada hati kita. Makanya kalau motivator itu selalu mulai dari pikiran. Jaga pikiran Anda, maka Anda akan memenangkan kehidupan. Siapa yang memenangkan pertempuran di pikirannya, dia akan memenangkan segala sesuatu. Tuhan tahu problem hati hidup kita ini bukan pada pikiran pusatnya. Hati kita itu yang menjadi pusat daripada kehidupan. Makanya kalau kita dengar motivasi, dia mengubah perilaku. Tapi perilaku kita sumbernya apa? Hati kita. Hati kita ini yang begitu dalam, saudara-saudara. Begitu complicated nih hati kita ini. Dan cuma Injil yang bisa mengubah hati kita. Yang setuju katakan amin. Aku datang memberikan apa? Hidup yang baru. Dimulai dari perubahan hati kita. Seorang bapak gereja
Austin of Hippo mengatakan demikian. Kunci perubahan bukanlah kemauan keras untuk bertindak. Sekeras apapun Anda untuk bertindak, itu tidak cukup membawa Anda kepada perubahan. Tetapi kunci perubahan terletak pada apa yang kita cintai di hati kita. Halo, amin. Dan hati kita itu, makanya kadang-kadang Tuhan mengizinkan krisis, pergumulan, supaya terekspos apa sih yang di hati kita ini. Kadang-kadang kita punya usaha digoncang, supaya terekspos apakah berhalanya mamon, atau memang Tuhan yang menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Wow, hati kita ini begitu dalam. Makanya dikatakan sangat berbahaya kalau hati kita ini tidak dijaga. Dan ayat 24 sampai 27 mengkonfirmasi apa yang ada di hati kita akan terlihat dari perkataan-perkataan kita. Kalau hati kita penuh dengan kejahatan, hati kita penuh dengan hal-hal yang rusak, maka perkataan. Hati kita juga menentukan cara kita berpikir, perspektif, cara pandang kita. Hati kita juga menentukan keputusan-keputusan. Bukan pikiran, tapi hati. Hati kita juga menentukan perbuatan-perbuatan. Makanya lihat ya, ada orang, anak ya, bandal. Terus ada orang yang ngangkat, kasihan ya anak gak sekolah. Bandal, disekolahin nanti pasti jadi baik. Disekolahin, pikirannya pinter. Tapi waktu dia bandel, anak-anak, dia maling di warung. Tapi ketika dia besar, ya sudah jadi maaf nih, udah jadi orang terkenal. Korupsinya miliaran, triliunan. Karena apa? Pengetahuan itu tidak bisa mengubah hidup seseorang. Halo, amin. Ya, hanya Injil, hanya kebenaran yang bisa mengubah. Karena kita punya hati yang rusak. Dan Tuhan tahu, Tuhan berikan hati yang baru buat kita. Untuk apa? Untuk kita dipulihkan di dalam Dia. Amin. Firman itu harus terus mengkalibrasi hati kita. Harus terus bekerja di hati kita. Karena itu kita harus berwaspada. Menjaga hati kita tidak mencintai hal-hal yang fana. Dambaan-dambaan yang mendorong kita untuk mencari hal yang memuaskan keinginan kita. Apa yang menjadi dambaan hati kita? Kadang-kadang kita berkata begini ya. Kalau saya nikah sama dia saya bahagia. Wah, kalau saya punya rumah di tempat tertentu. Kalau saya pakai kendaraan ini saya bahagia. Itu dambaan-dambaan di hati. Yang ternyata itulah yang menunjukkan berhala-berhala kita. Saudara, kenapa kita menyembah Tuhan? Tanpa kita menyembah Tuhan pun alam semesta ini menyembah Tuhan. Tapi kenapa saudara melayani? Saudara menyembah kepentingannya untuk kita. Karena kalau kita enggak menyembah Tuhan, kita pasti menyembah berhala yang lain. Yang tidak akan pernah bisa memuaskan hidup saudara. Hidup saya tidak akan pernah cukup. Kata cukup itu hanya karena ketika hati kita dipenuhi oleh Kristus. Amin saudara. Ya. Persoalan manusia itu persoalan hati, bukan persoalan perilaku. Itu cuma tampilan dari hati kita yang rusak. Saudara perhatikan, di satu sisi, tadi saya jelaskan poin 1. Keputusan-keputusan kecil, jalan-jalan hidup kita menentukan hidup kita. Tetapi di sisi lain, keputusan kita ini ditentukan oleh hati kita. Hati kita yang lebih suka dengan dunia. Hati kita yang lebih suka dengan dosa. Suka hal-hal yang fana. Makanya setiap kita dikatakan sesat. Hati kita ini kalau ditelusuri, makanya harus terus loh. Saya melayani Tuhan. Tuhan tolong, jamah hatiku Tuhan. Baharui hatiku Tuhan. Saat Anda ngomong sama saya, Pak khotbahnya bagus. Hati ini kalau nggak dijaga bisa jadi sombong. Saya ingat satu peristiwa, saya khotbah di
Satu gereja besar di Jakarta dan ada cabangnya di Tangerang. Setiap bulan saya khotbah di gereja itu. Dan setiap bulan saya khotbah, plat mobil saya juga udah ditanya siapkan parkir. Saya turun dari mobil, ada yang jemput, saya masuk ruang VIP. Saya khotbah ada yang ngantar, saya turun ada handuk hangat seperti hotel bintang 5. Saya pulang masuk ruang VIP, dibawa, dikawal. Setiap bulan saya khotbah, wow, keren. Satu waktu saya khotbah di satu gereja ruko, cari parkir susah. Saya ngomong gini sama istri saya, ini gereja nggak niat yang undang pendeta. Parkir aja nggak disiapin. Istri saya yang di sebelah saya tiba-tiba teriak, emang kamu siapa? Kaget saya. Kamu hamba Tuhan, ingat. Kamu bukan bos. Kamu parkir jauh sedikit, jalan kaki. Apa susahnya sih? Diam saya saudara. Hati ini kalau nggak dijaga. Martin Luther, seorang bapak reformasi, dia bilang begini, dia jadi biarawan, nolongin orang miskin. Setiap hari nolong orang miskin. Tapi jadi kecanduan. Karena apa? Dia ada satu kebanggaan kalau nolongin orang. Dan kalau ada orang nggak nolongin, dia menghakimi. Tuh orang punya duit, kaya, nggak menolongin, ntar binasa masuk neraka tuh. Ternyata dia bilang di tengah-tengah saya melayani, saya nggak jaga hati saya dan saya melihat diri saya lebih baik daripada orang yang nggak nolongin. Itu juga masalah. Bisa belasan kali dia datang ke pastor ngaku dosa. Martin Luther kan dulu Katolik kan. Bisa cuma 6-8 jam sampai pastornya bilang, udah lu balik aja. Tapi ternyata ketika dia mengaku dosa, dia kecanduan merasa dirinya lebih kudus daripada orang-orang yang berdosa tersebut. Hati saya, hati Anda, demikian adanya. Gak perlu di tempat dalam gereja pun kalau kita gak jaga hati kita. Karena hati inilah sumber daripada karakter tersebut. Sekarang saudara-saudara yang terakhir, bagaimana karakter kita berubah. Beberapa ratus tahun kemudian, setelah kitab Amsal, ada seorang rabi yang diakui oleh murid-muridnya. Karena Yesus pada waktu itu mereka anggap sebagai rabi. Seperti rabi-rabi yang lain, yang begitu banyak di Israel. Dan dia mengatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 2-4. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Lihat yang kuning. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ingat tadi Amsal mengatakan jalan. Dan Yesus mengatakan, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kemudian Thomas menjawab, next. Kata Thomas kepadanya, salah satu murid Thomas mengatakan, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Lihat, manusia selalu berurusan dengan bagaimana caranya. Tetapi kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Halo, amin saudara. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bagaimana saudara dan saya bisa berubah? Dunia mengajarkan cara. 1, 2, 3 untuk berubah. Anda kalau ikut kelas-kelas motivasi, 1, 2, 3. Tapi tahukah saudara, kunci perubahan bukan pada cara. Next PowerPoint. Bukan tentang bagaimana. Tetapi kunci perubahan bicara tentang siapa. Halo, amin saudara. Tentang siapa, bukan cara tapi siapa. Pribadi.
Makanya Tuhan berkata, ini jalannya, ini caranya, bukan aku. Semakin Anda mengenal Tuhan, semakin Anda bertumbuh dalam pengenal akan Tuhan, semakin karaktermu diubahkan di dalam Dia. Karena bukan tentang cara, tapi tentang sang kebenaran. Jalan kehidupan, yaitu Yesus itu sendiri. Amin saudara. Ya. Makanya di kitab Yohanes dia bicara, akulah roti hidup, akulah pintu, akulah. Supaya kita fokus kepada Dia. Bukan kepada langkah-langkahnya, tapi kepada pribadinya. Ketika istri saya kena kanker 2020. Dan dia punya pergumulan sendiri tentang penyakit itu. 5 bulan lockdown di Penang, gak ada yang nemanin. Karena gak bisa pulang, saya pun gak bisa berangkat. Kemo. Berapa kali dia pingsan, berapa kali gelap dan begitu sulit. Dia ditemani dan dia bilang saya punya perjalanan yang selalu menemani saya. Dia ulang-ulang baca kitab Ayub. Sampai 2 kali dia baca tentang Ayub yang nanya sama Tuhan, salahku apa Tuhan? Apa? Hal yang sama juga istriku bertanya. Dan akhirnya Ayub dipertunjukkan Tuhan kepada alam semesta. Ciptaan. Yang membuat dia sadar betapa dia tidak pantas dan tidak layak bertanya kepada Tuhan demikian. Dan itu yang mengeluhkan istri saya. Tahu saudara, ketika istri saya melewati semua itu, saya katakan kepada dia, kita boleh bersaksi tentang bagaimana Tuhan menolong engkau. Tapi yang ditekankan bukan caranya. Karena kalau istri saya cerita caranya, saya baca kitab Ayub, nanti Anda baca kitab Ayub gak sembuh-sembuh, Anda komplain. Tapi pribadinya, Kristusnya, Yesusnya. Itu saudara. Setiap Anda datang ke gereja ini ingat. Bukan tentang siapapun, tentang Kristus. Tentang Tuhan. Bukan tentang saya pembicaranya, bukan. Itulah sebabnya saya selalu belajar untuk membagikan Kristus kepada jemaat. Karena apa? Bukan saya, tapi pribadi Kristus yang harus diberitakan. Sehingga setiap orang mengalami perubahan di dalam Kristus. Sehingga terjadi Bapak Ibu. Next. Tetapi buah roh ini akan terjadi. Karena apa? Saudara ingat ya. Setiap Anda punya kesempatan disakiti. Lihat kepada Kristus yang disalibkan. Yang sudah disakiti itu. Kalau orang buang muka, saudara jangan tersinggung. Wah dia buang muka Pak. Mukanya dia. Terserah dia. Ya. Mau dibuang. Udah dibuang cari muka lagi Pak. Ya memang mukanya dia. Dia masih butuh muka itu. Halo? Orang tersinggung, Pak saya lewat Pak dia buang muka. Gak usah. Ingat Kristus. Bagaimana Kristus menghadapi semua pengkhianatan. Ditinggalkan, dilupakan. Anda dilecehkan, ingat Kristus. Pernah dilecehkan, ditelanjangi di lapangan. Cuma pakai cawat, dipertontonkan. Tidak ada penderitaan kita yang tidak dialami Kristus. Itulah sebabnya bukan tentang cara, tapi tentang pribadi. Semakin engkau mengenal Kristus, semakin aku mengenal Kristus. Maka saya percaya hidup kita akan diubahkan, diperbaharui. Dalam ayat terakhir. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Ayat terakhir, next. Ini semua tentang Kristus. 2 Korintus 3 ayat 18 ya. Amsal 4 dulu ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Amin saudara. Jalan orang benar seperti cahaya fajar. Dan 2 Korintus menjelaskan lebih clear dikatakan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin. Dengan muka yang tidak berselubung. Kalau Kristus hidup di dalam hidupmu. Gak ada kemunafikan. Gak ada selubung. Gak ada kepura-puraan. Anda kalau muji orang tulus. Gak ada udang di balik rempeyek. Tasnya bagus. Tapi bilang kayaknya itu mangga 2 ya. Enggak. Anda akan belajar jadi orang yang apa adanya. Gak pakai topeng. Amin saudara. Karena kemuliaan Kristus ada dalam kehidupan kita. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan. Yang adalah roh. Maka kita diubah. Lihat maka kita diubah. Apa yang bawa perubahan? Kemuliaan Kristus Tuhan yang membawa perubahan dalam kehidupan saya dan saudara. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaannya yang semakin besar. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Haleluya, haleluya. Oh, rabataka rabashikara. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, namamu. Ku mau sepertimu, Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mau sepertimu, Yesus. Haleluya. Dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Saudara-saudara, siang hari ini kita belajar bagaimana kita mengalami pembaharuan karakter. Karakter berkembang dari kebiasaan. Jalan-jalan yang kita jalani, telusuri setiap hari. Coba evaluasi, coba lihat. Bagaimana engkau menjalani kehidupan rumah tanggamu, kehidupan bisnis, usaha. Evaluasilah. Dan karakter itu asalnya dari hati. Itulah sebabnya Tuhan datang untuk memperbaharui hati kita. Karakter bisa berubah dan Tuhan berkata, aku jalannya. Mari kita bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Bukan tentang cara, tapi tentang pribadi. Tentang seseorang yang sudah mati buat saya dan saudara. Tentang Kristus. Dia menanggung semua. Dia dihianati, dilupakan, ditinggalkan. Tapi dia berkata, Bapa ampuni mereka. Dia dipermalukan. Tetapi lihatlah kemuliaan Tuhan nyata dalam hidupnya. Saat engkau mengenal dia sebagai jalan, kebenaran dan hidup. Saya percaya engkau sebagai seorang anak muda akan dibaharui. Keluarga-keluarga muda, suami istri diperbaharui. Kemuliaan Kristus semakin nyata dalam hidup. Kita sadar ada hal-hal yang harus diubah dari kehidupan kita. Saya sadar ada hal-hal yang terus harus diperbaharui. Dan saya tahu cara diperbaharui adalah dengan mengenal Kristus, Sang pribadinya. Bertumbuhlah saudara-saudara dalam mengenal dia. Telusuri terus, minta terus untuk engkau semakin dalam mengenal Kristus. Saat pribadi itu hadir dalam hidupmu, kau akan lihat bagaimana dia berkarya di dalam kehidupan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Dan engkau Tuhan, Sang hikmat, Sang kebenaran, bekerjalah di dalam pribadi setiap pribadi kami. Kami sadar ada hal-hal yang harus diperbaharui, diubahkan dari hidup kami. Dan kami terbuka di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau jalan, kebenaran, dan hidup itu ada dalam hidup kami. Terus mendampingi kami, membawa kami kepada perubahan demi perubahan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati sama-sama katakan amin.